malam hari ini kita semua berkumpul bersama-sama di Jalsatul Isnin Majlis Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan untuk berzikir, menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad. Sebagaimana kita ketahui Jalsatul Isnin, Jalsah Isnin bukan berarti jalsah di hari Senin saja, bukan. Tapi Jalsatul Isnin ini jalsah yang dua, kata Habib Umar. Apa itu? Jalsahnya Allah dan Nabi Muhammad. Makanya di dalam Jalsatul Isnin ini tidak disebutkan kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Kita enggak berpolitik, kita enggak ngurusin urusan dunia, kita enggak nguruskan apapun yang sekiranya melalaikan kita dari Allah dan Rasulnya. Sehingga diberi nama jalsah malam ini, diberi nama oleh Sayyidina Habib Umar Jalsatul Isnin, Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan mengikat hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sama-sama dengar waktu Mahlul Qiyam. Apa kata Sayyidina Habib Umar? Anta fil hasyri maladun laka kulul khalqi tafza. Engkau ya Rasulullah nanti di padang mahsyar itu malad. Apa itu malad? Tempat berlindung bagi siapapun. Semua para nabi di belakang Nabi Muhammad. Apalagi kita. Harta kita nggak ada lagi fungsinya. Anak-anak kita nggak ada lagi fungsinya. Jabatan kita tambahnya lagi nggak bermanfaat. Semua makhluk, semua manusia nanti di belakang Nabi Muhammad. Laka kulul khalqi tafza. Semua nanti karena takut murka Allah, semua berbondong-bondong berdiri di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunaduna tarama, mereka saling memanggil, terus manggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad. Saling manggil. Qaddaha min haulin afdha. Karena apa? Ketakutan mereka yang luar biasa ngelihat kesulitan, murkanya Allah. Amal kita nggak ada apa-apanya. Subhanallah. Lagi-lagi butuh sama Nabi Muhammad. Makanya kata Sayyidina Umar, falaha anta fatasjud. Untuk siapa? Untuk kita, ana dan kalian semua. Bahkan teman-teman yang di luar yang lagi nonton, yang mungkin sekarang lagi aksi maksiat, Nabi Muhammad sujud. Falaha anta fatasjud. Wa tunada tusyaffa. Ya Allah. Akhirnya Allah panggil dari hadiratnya, ya Muhammad, jangan sujud, angkat kepalamu, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, minta apa aja bakal dikasih, washfa' tusyaffa. Mau syafaat, bagikan semua syafaat, kasihkan semuanya untuk siapapun yang minta. Baik mereka yang ngerasa di dunia selama ini mereka jabbar, orang-orang yang ngerasa berkuasa, ngerasa mampu dengan jabatannya, atau mereka yang ngerasa dengan hartanya bisa tinggi di dunia, kasih mereka semua. Atau mereka-mereka yang lemah seperti kita, yang cuma bisa ngangkat tangan, ya Allah. Atau buat mereka-mereka yang nggak tahu apa-apa, yang selama di dunia belum kenal sama Engkau, kasih mereka semua syafaat. Tolong mereka, kasih, bantu, kata Allah. Falah anta fatasjud wa tunada tusyaffa. Ayyuhal habab yang dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW orang yang paling pantas untuk kita idolakan, orang yang paling pantas untuk kita ikuti, orang yang paling pantas untuk kita rindukan. Kenapa kamu jadi soleh? Jawab, saya pengen dekat sama Nabi Muhammad. Kenapa kamu wahai perempuan jadi wanita solehah? Saya pengen dekat sama Nabi Muhammad, gak pengen sama suami saya. Suami saya gak ada apa-apanya. Semua yang ada di semesta ini dipandang sama Allah karena sebab Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, ngapain Allah ngeliat kita malam ini? Kita mau angkat tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita minta sama Allah, teriak untuk nama kita pribadi. Allah bukan nggak mendengar karena tuli, bukan. Nggak diperhatikan sama Allah. Dalam hadis Nabi sudah menjelaskan, innallaha jamil yuhibbul jamal, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu zat yang maha baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Kemudian Nabi menceritakan ada seseorang yutilus safar, dia berpergian jauh, asy'atha aghbar, kata Nabi, berdebu semua adanya, nggak pakai sendal. Kemudian dia angkat tangan, ya Rabb, minta tolong sama Allah. Apa kata Nabi SAW? Wa malbasuhu haram, pakaiannya dia haram. Wa mat'amuhu haram, makanan yang dia biasa haram, yang dia biasa makan haram.
Wa masyrabu haram, minumannya pun minuman yang haram. Wa ghudhiya bil haram, tiap hari dia selalu mencukupkan diri dengan hal-hal yang haram. Bisa jadi mungkin dzatiyahnya, mungkin dia makan ibab atau AJG, atau mungkin bisa jadi dia makan ayam tapi nggak dipotong karena dengan menyebut nama Allah, atau bisa jadi kita makan habis ngerampok orang, atau bisa jadi kita makan habis ngegosok punya orang, habis ngambil sendalnya orang, habis ngambil bajunya orang, habis ngambil ngerampas hak tanahnya orang. Kita bangun toko, kita buat dagangan di situ, jangan dikira itu duitnya halal. Bisa jadi demikian. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajabulah. Gimana mau dijawab sama Allah doanya? Gimana mau dijawab doanya? Ini kita mesti sadar, ya Allah, saya tiap hari belum tentu saya makan halal. Berarti apa? Doa saya bukan Allah nggak mau dengar, bukan Allah nggak mendengar karena tuli, tapi karena memang sebab saya. Sehingga lagi-lagi saya butuh Nabi Muhammad. Saya butuh Nabi Muhammad, saya pengen mengidolakan Nabi Muhammad, saya pengen mencari Nabi Muhammad yang nanti kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi, setiap orang bakal lari dari saudaranya. Di dunia kita bisa mengatakan dia saudara saya bakal bela sampai mati. Tapi di akhirat masing-masing dari kita bakal kabur. Siapa lu sana pergi? Gua saudara lu, enggak, gua enggak punya saudara. Sekarang Allah lagi murka. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, bahkan dari orang tuanya, yang katanya Allah Subhanahu wa taala orang tua itu orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang doanya tidak mungkin tidak didengar oleh Allah. Tapi nanti di akhirat orang tua kita nggak ada yang ngakuin kita, mereka pusing masing-masing sama urusan dirinya sendiri. Wa sahibatihi wa bani, bahkan istrinya atau suaminya yang di dunia katanya kulo tresno karo kowe, saya bakal cinta mati sama kamu, begitu dia mati dia kawin lagi. Nggak ada. Siapapun di dunia ini nggak bakal ada yang bisa kasih selamat kita kecuali Nabi Muhammad SAW yang sudah dipatenkan oleh Allah. Makanya cuma beliau yang pantas untuk kita idolakan, cuma beliau yang pantas untuk kita jadikan panutan, cuma beliau yang pantas, satu-satunya makhluk yang kita bolehkan masuk ke hati kita. Jangan pernah cintai siapapun kecuali Nabi Muhammad. Saat kamu cinta sama Nabi Muhammad, maka kamu akan cinta sama yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Kalian melihat istri dengan pandangan yang Nabi Muhammad. Gimana ngelihat istri dengan pandangan Nabi Muhammad? Ngelihat istrinya kecapean, jangan sekali-sekali diangkat suara. Ngelihat anaknya nakal mungkin, bukan dimarahin, didoakan. Ngelihat temannya lagi jauh, diingatkan. Itu cara pandangnya Nabi Muhammad. Jadi jangan cari selain Nabi Muhammad. Oh Habib, saya cinta sama ulama fulan, silahkan. Tapi jadikan Nabi Muhammad yang bersarang di hati kamu. Dikit-dikit Nabi Muhammad, dikit-dikit Nabi Muhammad. Ya Allah, saya kangen sama Nabi Muhammad. Kemana kita selama ini? Terakhir kita ngebahas di dalam kitab Syama'il Rasul tentang cara makannya Nabi Muhammad. Sudah kita kerjakan di rumah. Karena Nabi SAW sudah dijelaskan sebelumnya, Nabi Muhammad itu kalau makan 3 jari, terkadang 4 jari. Tapi beliau tidak pernah makan dengan cara 2 jari. Sudah kita terapkan ini di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kata Nabi SAW, orang yang makan 2 jari, ngambil begini atau begini, pokoknya 2 jari, hada min amali syaitan, ini daripada kerjaannya syaitan. Haram tidak haram silahkan, tapi kalau cinta sama Nabi Muhammad, hal-hal kecil bakal diperhatikan, apalagi hal besar. Jangan kita ngomong saya cinta Habib fulan, oh si ini kurang ajar, si ini nggak cium tangan Habib. Kamu sudah belum perhatikan sunnah kecil Nabi Muhammad? Ada nggak Nabi Muhammad hidup di kehidupan kamu? Kalau cuma ngikutin emosi sesaat, setiap dari kita bisa emosi. Kalau saya bilang si fulan itu lagi ngehina anak cucu Nabi Muhammad, saya yakin semuanya marah. Tapi kalau saya katakan Anda semua menghinakan sunnah Nabi Muhammad, gimana perasaan kita? Lu Bib, menghinakan gimana? Kadang-kadang dengan kalimat kan cuma sunnah Bib. Hati-hati kalimat ini. Sahabat Nabi sampai mau mati ngerjakan sunnah Nabi Muhammad, cuma untuk kerjakan satu sunnah Nabi Muhammad. Setelah Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang beliau katakan, wahai Aisyah, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan? Lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan ngaku cinta kalau masih bilang cuma sunnah, perkara kecil Bib, cuma perkara remeh Bib. Ya Allah, sahabat itu mati-matian ngerjakan sunnah Nabi Muhammad, baru kita dengan petatang petenteng
cuma sunnah Nabi Muhammad. Siapa kamu? Artinya cinta kita masih ada penyakit di dalamnya. Tapi kalau kita bisa kerjakan pelan-pelan tadi. Diingat, sebelumnya kita bahas berapa 6 bulan apa setengah tahun yang lalu dalam kitab Syama'il, Nabi itu makan 3 jari atau 4 jari atau begini. Pokoknya Nabi tidak pernah makan 5 dan 2 jari. Yang 2 jari kata Nabi hadza min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Makanya Sayyidil Habib Umar itu kalau makan beliau 3 atau 4, kadang-kadang 5. Tapi perhatikan cara beliau makan. Biasanya beliau makan itu diambil begini, baru nanti pas mau disuap dilepas 1 kelingkingnya. Jadinya berapa jari? 4. Ini hal kecil, dikerjakan sunnah Nabi. Dimulai makan jangan berdiri. Beb, tapi kan gak haram, tidak haram. Tapi bagi para pecinta itu paling semangat ngikutin kekasihnya. Saya nonton di YouTube, di Facebook, di Instagram, yang army itu luar biasa. Mereka saking cintanya sama army, orangnya itu jelek hitam. Mereka cinta sama ini siapa? BTS ya namanya. BTS ya. Orangnya hitam, giginya kuning, hidungnya pesek. Nah, ini jelek enggak kira-kira bayangan kita? Rambutnya disemir, baru dibelah pinggir, kayak BTS kata dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Begitu aja udah jadi hinaan di muka bumi. Coba kalau dia cinta sama Nabi Muhammad, dia cukur rapi, walaupun dia hitam, tapi dia rajin sholawat, dia kerjakan sunnah Nabi Muhammad. Mukanya itu ada cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Enak dilihat. Ini contoh kayak saya, kecil-kecil, hitam, pendek, gemuk. Alhamdulillah banyak fansnya. Seandainya followers itu menunjukkan apa? Oh, ada yang cinta kok sama saya, walaupun yang benci lebih banyak. Tapi setidaknya itu salah satu cara apa? Biar kita paham, oh begini toh. Ternyata sunnah Nabi itu menghasilkan nur di hati kita, yang terpancar di wajah kita. Sunnah kecil kita kerjakan pelan-pelan. Saya sering bilang sama istri, abang itu kadang susah banget ngejaga diri. Namanya manusia itu kadang suka lepas kontrol. Mau keluar itu kadang kebiasaan kaki kanan. Saya yakin semuanya nggak pernah perhatian sama keluar masuknya. Umumnya begitu. Tapi saya tiap hari mau keluar, itu saya bilang sama istri, salah masuk lagi, baru keluar kaki kiri. Setiap hari kita usahakan selalu sadar. Karena pengen sunnah Nabi itu hidup. Jangan kita bilang Nabi hidup, Nabi begini, ini dalilnya maulid ruhaniyah Nabi datang, tapi kamu jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Yang ngomong begitu sambil ngerokok, pakai singlet, celana pendek. Nabi Muhammad itu hidup. Kita baca maulid ruhaniyahnya hadir. Isyahadah. Dulu Imam Malik mau nyebutkan qala Nabi SAW, itu mandi dulu. Orang datang ke beliau mau nyebutkan, ditanya sama salah satu budak perempuannya yang masih anak-anak atau anak perempuannya kalau nggak salah, itu ditanya dulu, mau ngapain om? Saya mau dengar hadis dari Imam Malik. Disampaikan, wahai guru, wahai ayah, ini orang mau dengar hadis dari engkau, suruh dia tunggu. Kalau dia memang pengen dengar hadis, suruh tunggu. Masuk kamar mandi, mandi yang bersih. Kalau ada bulu-bulu di ketiak, maaf, atau di situ, dicukur dulu, dibersihkan dulu, yang harum-harum. Kemudian wudu, kemudian pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, bawa sorban. Beliau sholat 2 rakaat, kemudian mengeluarkan misnatnya. Kedudukan nggak mau duduk di bawah, nggak mau duduk di bawah, harus duduk di atas. Baru suruh panggil dia, dibakarkan bukhur-bukhuran, harum-haruman. Harum-haruman. Apa yang kita mau tanya? Hadis Nabi wahai imam. Baru beliau an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam waqal. Begitu orang dulu mau menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad. Lihat perhatian mereka. Makanya hidupnya hidupnya penuh berkah. Kalau kita tanya, mana Bib, saya hadir majlis nggak dapat berkah, saya nggak ngerasa saya ada perubahan, ada yang salah di kamu berarti. Apa tujuan kamu datang ke sini? Ada nggak penghormatan kamu sama Nabi Muhammad? Ada nggak kamu saat ya Nabi salam alaika, atau saat ya Rabbi sholli ala Muhammad? Ini mungkin kamu waktu ya Rabbi sholli ala Muhammad di luar masih ya Rabbi sholli ala Muhammad,
ngisep rokok dulu katanya. Sayang sebatang lagi. Ini tunjukkan apa? Dia lebih sayang rokok atau Nabi Muhammad? Jawab, saya juga perokok. Lebih sayang rokok atau Nabi Muhammad? Yang keras para perokok. Rokok. Jadi jangan bilang saya cinta sama Nabi Muhammad. Yang besar jangan. Saya masih belajar mencintai Nabi Muhammad. Kalau Nabi aja masih di nomor 2 kan sama rokok. Kef nanti Dajjal datang. Ente orang pas kehabisan rokok atau nggak ada koreknya. Untung nggak pakai vape, nggak pakai korek. Nggak, itu canda kalau itu. Oh, ngomong apa kata Dajjal? Di mana rumah Habib Hamzah? Di rumah Ustadz Matahari. Di mana rumah Habib Mo? Di mana rumah Habib Abdurrahman Ba'bud? Diam, enggak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari fitnah Dajjal. Kata Dajjal, ini ada rokok 1 slop sama korek. Itu rumah Habib Hamzah di BDS 2, rumah Ustadz Matahari di kilo 1. Ya Allah. Gara-gara rokok 1 slop sama korek. Iman kita masih di rokok. Gal Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsihi waladihi wan nasi ajma'in. Aku maqal sallallahu. Enggak sempurna iman kalian kata Nabi, sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya, anaknya, orang tuanya, hartanya, bahkan semua manusia. Makanya kita masih sadar, saya enggak niat nunjuk orang kok, karena saya juga pernah di posisi kalian. Saya juga perokok dulunya. Sekarang jadi vapers. Saya juga kadang masih suka menomor 2 kan. Tapi ayo kita sama-sama mulai sekarang kita perhatikan lagi sunnah-sunnah Nabi dari yang kecil. Karena saya yakin gak semua dari kita bisa ngerjakan sholat. Nabi itu kan dikit-dikit sholat, kan begitu. Kalau kita kan sholatnya dikit-dikit, beda kan. Nah kita kan gak bisa ngerjakan begitu. Paling gak ada sunnah lain. Oh, saya lemah di sunnah sholat, saya lemah di sunnah sholat, tapi saya bisa insya Allah ngerjakan sunnah akhlak Nabi yang lain. Akhirnya apa? Hidup Nabi di rumah kita. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang ada Nabi di dalamnya nggak pernah butuh sama lampu. Apa maksudnya? Kalau dihidupkan sama sunnah Nabi Muhammad, Nabinya hidup dalam rumah itu, nggak butuh kalian sama yang lain. Nggak butuh sama Habib Hamzah, nggak butuh sama Habib Muhammad, nggak butuh sama Ustadz Matahari. Artinya apa? Nabi yang bakal nolong kita langsung. Tapi kalau kita masih kurang-kurang, ya sadar-sadarlah, datangin Ustadz, ajarkan saya, Habib ajarkan saya, ingatkan saya. Dan kita pun juga demikian, perlu diingatkan. Bukan cuma sekedar saling mengingatkan. Sama-sama kita hidupkan Nabi Muhammad. Coba nanti pas selesai dari sini ada sedikit jamuan dari kami, mulai sadar bagaimana cara menyadarkan diri untuk mengerjakan sunnah Nabi Muhammad. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ahu. Nabi juga biasanya menjilat-jilati tangannya beliau. Tangan dari mana? Kalau seumpama kita makan 4 tangan, itu yang dimulai jilatan pertama dari ini apa ini? Jari manis, baru jari tengah, baru telunjuk, baru jempol. Jadi hatta tahmarra kata perawi, sampai merah Nabi isep. Jangan malu makan di warung atau di McD, jangan malu ngecap-ngecap iki orang miskin. Lah, ini orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Ini orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Semuanya bisa ngikutin kan yang punya tangan, tapi karena mohon maaf kalau ada yang nggak punya tangan. Yang punya tangan bisa ngikutin kan? Gak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati." Siapa yang menghidupkan sunnahku di saat umatku rusak-rusaknya. Sekarang ini udah umat yang paling rusak. LGBT di mana-mana dan macam-macam dah. Kita nggak usah bahas kerusakannya. Tapi kita tahu kok, ini kerusakan umat yang paling besar zaman sekarang. Kata Nabi, yang menghidupkan sunnahku satu aja. Waktu fasadnya umatku, pahalanya seperti 100 orang syahid. Baru sunnah makan. Sebelum makan cuci tangan itu sunnah. Sudah dibahas di setahun yang lalu kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu. Cuci tangan, kemudian makan 3 jari atau 4 jari. Kalau makan yang berkuah, Habib Umar ngasih contoh begitu, 5 jari, begitu menyuap kelingkingnya dikeluarkan, jadi 4 jari. Dipraktekkan, nanti dipraktekkan. Makan kue, makan kurma dalam keadaan duduk yang tenang. Wa kana sallallahu yaqul muhadara wa la yaruddu ma wajada. Nabi makan apa yang ada di hadapannya. Enggak pernah nyari yang lain. Yang adanya nasi, telur dadar makan. Jangan di rumah tanya,
Yang ada apa? Disediakan nasi panas-panas, telur dadar sama sambal. Nggak ada bebek goreng nggak? Kalau suaminya begitu bu, lempar cinta maksudnya. Ntar dikira ngajarin lagi istri berani sama suami. Nggak, lempar dompet ibu yang kosong. Lempar bu dompetnya, lempar ke suami. Nah katanya, kamu minta bebek kan? Nah, apa artinya? Isikan. Maka ketika Rasulullah SAW an mat'amin halal, in wajada tamran duna khubzin akalahu, wa in wajada lahman masyhuyan akalahu, in wajada khubza burrin akalahu, aw sya'iran akalahu, in wajada halwa aw asalan akalahu, wa in wajada laban khubzin akalahu waqtafa bihi, wa in wajada batikhan aw rutaban akalahu. Nabi SAW itu apa yang ada dimakan. Kalau ada dagingnya daging dimakan, kalau enggak ada gandum yang bersih kalau enggak ada yang kotor dimakan. Apa aja yang ada dimakan. Kalau adanya madu aja dimakan. Kalau cuma ada susu aja diminum. Nggak pernah nyari yang lain. Nggak pernah maksa istrinya, pokoknya dek makan pagi bapak mau nasi uduk, lauknya ayam. Nanti makan siang pengennya itu yang agak ringan, mungkin roti bakar sama telur setengah matang atau pakai daging-dagingan. Apa biasa kalau di hotel tuh yang roti pakai daging-daging gitu, bukan burger. Ya begitulah pokoknya yang ada kentang-kentangnya, nanti ada sayur-sayurannya. Baru makan malam bapak tuh pengen nasi goreng aja, lempar lagi bu dompet ke mukanya sekalian. Nah kosong dompetnya. Nabi nggak begitu. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada Nabi puasa. Makanya jadi hukumnya apa? Orang dari habis subuh dia belum makan sampai jam 8, dia tanya istrinya ada sarapan? Nggak ada nasi, nggak ada apa-apa. Ya udah kita puasa. Boleh niat puasa sunnah. Walaupun sudah jam 8 pagi, dengan catatan belum dia makan setelah subuh. Belum minum, belum makan apa-apa. Belum ngerokok juga. Wah, Habib enggak nyebut ngerokok, berarti ngerokok boleh katanya. Catuk ntar. Enggak, bukan begitu. Pokoknya belum masuk apa-apa. Habis subuh, dia nggak ada makanan di rumahnya, silahkan puasa. Itu Nabi Muhammad. Ajak istrinya begitu, nggak ada makan deh, ya kita puasa yuk. Iya pak. Istri Nabi begitu semuanya, istri kita insya Allah sama. Insya Allah istri kita solehah semua. Karena mau nemenin suaminya hadir majelis, mau ikut belajar. An Ibrahim bin Umar bin Safina an abihi rahimahullah ta'ala an jadi Safina radhiyallahu anhu maula Rasulullah SAW qal akaltu ma Rasulullah SAW aish lahma hubara wal hubara ta'irun tawilun unugi fi min qarihi turun wa ramadiyul launi wa syadidut tayaran. Diriwayatkan bahwasanya satu sahabat Nabi Safinah namanya radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu pembantunya Nabi Muhammad, beliau mengatakan akaltu ma'a Rasulullah SAW lahma hubaro, aku makan bersama Nabi daging hubaro. Wal hubaro itu jenis burung-burungan, ta'irun tawilul unuqi, lehernya panjang, fi min qarihi tulun, paruhnya juga panjang, romadiyul launi, warnanya agak kecoklat-coklatan, syadidut tayaran, kalau terbang itu bisa tinggi, sayapnya itu kokoh. Burung apa kira-kira? Saya tidak tahu, tadi saya googling, saya tulis hubaro, muncul begini. Silahkan dikasih lihat ke ibu-ibu. Setelah saya cari-cari bahasa Arab, burung ini cuma ada di padang pasir, nggak ada di Indonesia. Jadi jangan harap kita ketemu. Tapi intinya unggas-unggasan boleh dimakan, kayak burung dara. Tapi sebagian ada yang mungkin nggak boleh. Nanti itu disebutkan dalam kitab fikih. Burung dara itu boleh, burungnya suami boleh, tapi nggak boleh. Lah itu bercanda. Nah, jadi makan hubaro. Hubaro itu salah satu burung yang ada di padang pasir. Wa kana sallallahu ya'kulu lahmad dajjaj. Jangan ditiru, itu bercanda loh. Wa kana sallallahu ya'kulu lahmad dajjaj wa tayr alladhi yusad. Nabi makan daging ayam dan burung yang diburu. Ya kayak tadi mungkin burung dara atau mungkin burung apa biasa yang dimakan? Burung puyuh ya. Habis itu burung apa lagi? Jadi bapak-bapak langsung kebayang burung-burungan yang aneh kayaknya.
Burung apa lagi biasa yang diburu? Burung dara, burung puyuh, terus bangau. Hah? Ada yang makan kah? Bangau ada yang makan? Anda nggak tahu. Buku burung burak belum ketemu Anda. Pokoknya sebagian burung-burungan boleh dimakan. Wa kana la yashtari wa la yasiduhu. Nabi nggak pernah beli burung-burungan, nggak pernah juga berburu sendiri. Wa yuhibbu ayyusada lahu fayutabi fayakulahu. Tapi Nabi senang kalau ada yang ngeburukan, nanti dihadiahkan ke Nabi, Nabi senang, Nabi makan. Wa kana sallallahu yaqul li Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza tabakhtum gidran fa'ksiru fiha minad dubba." Kalau kamu masak wahai Aisyah, maka banyaki di dalamnya dubba. Tadi saya juga bingung sama istri, saya tanya dubba itu apa? Kita taunya dub itu kalau nggak salah beruang. Saya pikir dubba jamak dari dub, ternyata bukan. Saya coba googling nggak ketemu. Akhirnya saya coba googling kembali dubba, tapi langsung cari gambar, ternyata ada isinya labu. Nabi suka labu, maka berbahagialah kalian yang tiap hari dikasih makan istrinya labu. Artinya istri kalian sangat cinta sama Nabi Muhammad. Iya kami. Waluh, kata orang Banjar, gangan waluh. Berarti mulai besok silakan masak waluh, Bu. Nabi itu senang banget, nanti di bawah diceritakan Nabi sampai diikutin. Waluh itu di piringnya siapa, nanti diambil sama Nabi. Nabi minta. Karena sahabat nggak semua suka waluh, tapi sebagian sahabat begitu tahu Nabi suka waluh, akhirnya bilang apa? Demi Allah mulai sekarang waluh jadi makanan favorit saya. Itu sahabat Nabi. Keegonya dia disingkirkan. Apa yang disenangi Nabi dia senang. Seumpama Nabi nggak senang ini, padahal dia senang, dia nggak bakal makan lagi. Seperti Abu Ayyub Al-Ansari, rumah yang disinggahi Nabi Muhammad waktu di Madinah. Nabi menyuguhkan, Abu Ayyub menyuguhkan makanan, ada bawang di dalamnya. Padahal sebelumnya Nabi kalau makan habis. Kok pas ada bawang nggak disentuh sama sekali. Ditanya sama Abu Ayyub, haram ya Rasulullah? Apakah ini haram ya Rasulullah? Enggak, kata Nabi, enggak haram. Tapi saya nggak makan ini karena saya Nabi, saya khawatir nanti mulut saya bau bawang, kata Nabi SAW. Kata Abu Ayyub, demi Allah semenjak saat itu bawang tidak pernah masuk ke rumah saya. Saya sudah coba praktekkan, istri saya nggak bisa. Kita orang Indonesia nggak bisa masak tanpa bawang ternyata. Jadi nggak apa-apa karena kita bukan Nabi, jangan dipaksakan kalau ini. Kita umum begitu. Saya udah coba, istri saya nggak bisa masak, Umi juga nggak bisa masak tanpa bawang. Berat kata Umi, nyari rasa yang pas itu berat. Dan insya Allah semua koki juga begitu. Coba sekarang, apa yang nggak pakai bawang? Nasi goreng pakai bawang, sayur bening walaupun agak keruh ada bawangnya. Apa lagi? Sop, semuanya pakai bawang. Apa yang nggak ada bawang? Ada bawang semua. Jadi nggak bisa kita yang ngikutin yang ini, nggak apa-apa. Kita pinggirkan sedikit yang masalah bawang-bawangan. Fa'aksru fiha minad dubba, maka perbanyaklah waluhnya, kata Nabi SAW. Fa innaha tashuddu qalbal hazin. Nih kata Nabi SAW, manfaatnya waluh, orang yang suka sedih banyakin makan waluh, nanti dia senang. Apalagi diwaluhi, biasanya ketawa, nah kan ketawa kan, baru dengar diwaluhi ketawa sudah, belum makan waluh, iya kan? Kata Nabi SAW itu bikin senang. Fa innahu tashuddu qalbal hazin, hati yang lagi rapuh itu bakal kuat lagi waktu makan waluh, waktu makan labu. Jadi kalau bisa jadikan menu setiap minggu tuh kalau bisa ada. Kenapa? Tujuannya ngikutin Nabi Muhammad. Makan ayam pun demikian. Nggak apa-apa niatkan begitu. Makan enak berarti nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak ada larangan, selama halal silahkan. Yang nggak boleh ngelihat ayam tetangga keliaran diambil dipotong. Ini sunnah katanya. Ibu-ibu ketawa, kayaknya suaminya pernah begitu. Gal wa kana sallallahu yakulu tsarid bil lahmi wal gar'i. Tadi saya juga cari Nabi SAW tuh makan as-sarid. Saya bingung, saya bilang sama istri, sarid itu apa? Nggak tahu bang, di kamus juga nggak ada. Akhirnya saya tulis di Google sarid, baru saya buka gambar. Ternyata sarid itu roti dihancur-hancurkan, kemudian dikasih kuah.
Kalau kata kita itu gandum pakai kuah-kuahan kayak sereal, atau bahasa simpelnya bubur. Bubur kasar, masih belum halus. Pakai daging sama waluh. Itu Nabi seneng banget. Nabi seneng banget daging kambing sama waluh. Coba pikirkan menu yang pas kira-kira. Itu makanan yang luar biasa. Wa an Jabir bin Tariq radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa indahu dubba yugatta fa qultu ma hadha fa qala nukathru bihi ta'amana wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul gar'a wa yaqulu inna syajaratu akhi Yunus. Nabi SAW itu sangat suka waluh, sampai beliau mengatakan waluh ini, labu ini pohonnya saudara saya Nabi Allah Yunus. Kalau nggak salah mungkin maksud beliau Nabi Yunus yang pertama kali makan atau pertama kali nanam, entahlah. Pokoknya maksud Nabi SAW ini pohon saudara saya Nabi Yunus. Satu sahabat pernah menjumpai Nabi SAW, Nabi ngelihat, sahabat ngelihat ada waluh yang sudah terbelah. Sahabat juga bingung, mahada ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah? Ada yang bulat, ada yang agak panjang kan gitu ya waluh ya. Apa ini ya Rasulullah, habis sepotong. Kalau kata Nabi SAW, dengan ini kita memperbanyak makanan kita. Artinya apa? Sering-sering bagi-bagi makanan sama tetangga. Itu CCTV plus security yang paling bagus. Kamu baik sama orang, itu security yang paling bagus, CCTV yang paling bagus. Insya Allah orang yang selalu berbagi, rumahnya itu jadi sorotan utama sama tetangga, dijagain benar-benar. Percaya nggak percaya? Tapi orang semakin dia pelit, semakin banyak CCTV biasanya di rumahnya. Semua dipasangin CCTV. Kenapa? Karena takut kehilangan hartanya. Bahkan tetangganya pun sumpama ada apa-apa, biasanya nyuruh dia apa? Kapok, mampus kamu. Kebiasaan sih, tidak pernah ngasih tetangga. Biasanya begitu. Walaupun sedikit, pakai kata Nabi kalau masak kuah banyakin waluhnya. Nggak bisa ngasih daging, paling enggak ngasih waluh ke tetangga. Jadi kata tetangga, anak kita diwaluhinya nah. Maksudnya dikasih waluh, sayur waluh gitu nah. Kan enak tetangga, wih enaknya masakannya. Masak yang benar, tapi jangan rumahnya makan daging baru masak lagi satu waluh, ini buat tetangga, waluh buat kita daging, nggak boleh begitu. Ini maksudnya makanan yang kita makan perbanyak pakai waluh, baru bagi-bagikan. Kalau ada lebihan bagi-bagikan, bagi-bagikan. Nukatsiru bihi ta'amana. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah satu pembantunya Nabi Muhammad, artinya orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Inna khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu. Ada seorang penjahit yang ngundang makan Nabi Muhammad. Ini juga perhatikan, ngundang makan itu sunnah hukumnya. Jadi kalau mau dapat pahala sunnah, sering-sering ngundang makan anak. Nggak, itu canda. Siapapun orangnya diundang makan itu sunnah kok. Jadi undangan makan itu sunnah. Bib, nggak ada acara apa-apa? Nggak ada acara apa-apa, nggak apa-apa. Telepon aja, Bib, di mana? Di rumah. Sudah makan siang belum? Alhamdulillah. Oh ya sudah, Bib, kita ke Aziz misalkan. Oh, Bib belum makan, belum, uang Solo kita, Bib. Siap. Bib, kita makan pinggir jalan. Nanti dulu, udah makan anak kenyang, alhamdulillah. Kayak itu canda. Anak makan di mana aja kok. Insya Allah mungkin sering lihat anak makan pinggir-pinggir jalan. Artinya kalau mengundang tuh benar-benar disiapkan. Ini si penjahit ngundang Nabi SAW, kata Sayyidina Anas. Akhirnya Nabi pergi sama Sayyidina Anas bin Malik. Faqaraba ila Rasulullah SAW khubzan min syair. Didekatkan ke Nabi SAW sama penjahit tadi, tuan rumah, kata Sayyidina Anas. Begitu sampai di rumahnya, satu piring roti dari gandum. Kemudian Umar konfihi duba, ada kuah sayur di dalamnya waluh. Nah, atau kata orang Banjar gangan waluh. Roti pakai gangan waluh, jangan dibayangkan. Wa qadid itu lahmun mamluh mujaffaf fi syams. Daging yang diasinkan, dijemur di tengah matahari. Apa artinya? Dendeng. Dari tadi Ana mau ngomong itu, rendang tadi Ana bilang di rumah. Dendeng. Jadi satu piring roti, satu mangkok gangan waluh, satu mangkok, satu piring dendeng. Fara'aitu Nabi SAW yatatabba'ud dubba hawali al-ghas'ati falam azal uhibbu dubba min yaumi idin. Kata Sayyidina Anas, kuperhatikan Nabi SAW itu dilirik terus. Ada waluh, bukan dendeng yang dilirik Nabi, waluh. Waluhnya dilikuti Nabi.
ini ayo dekatkan saya sama Nabi gitu loh. Sumpama kita itu alhamdulillah ada waluh. Begitu disodorkan ke Nabi, dimakan sama Nabi dengan lahapnya. Apa kata Sayyidina Anas? Demi Allah, falam azal uhibbud duba min yaumi idin. Dari hari itu saya suka waluh. Tapi nggak boleh ngewaluhi orang. Kalau sayurnya boleh, ngewaluhinya nggak boleh, itu dosa besar. Nabi SAW bersabda, man ghasyana falaysa minna. Orang yang suka mewaluhi kami, artinya ngebohongi kami, bukan termasuk golongan kami. Jangan suka ngewaluhin orang. Kalau ngundang makan waluh silahkan. Dari hari itu kata Sayyidina Anas, saya suka waluh. Waqala Nawawi, berkata Imam Nawawi, fihi annahu yustahabbu ayyuhibbal mar'u dubba wa kadzalika kullu syai'in kana yuhibbu sallallahu. Dalam hadis tadi kata Imam Nawawi, maka disunnahkannya setiap seseorang itu menyukai waluh. Begitu juga apapun yang disukai oleh Nabi Muhammad. Yang nggak pernah makan ayam, jangan kau bilang saya nggak suka ayam, nggak boleh. Nggak boleh itu bukan berarti berdosa. Tadi itu paling enggak kalau nggak suka diem. Saya nggak suka ayam, diem aja. Jangan bilang nggak suka. Saya suka kok, saya suka semua. Yang disuka Nabi saya suka. Nggak suka kambing, diem. Saya suka pokoknya apa yang disuka Nabi saya suka. Saya suka pokoknya. Gitu aja. Makannya enggak, saya nggak makan, tapi begitu lebih bagus. Jangan sampai bilang nggak suka. Wallahu a'lam bishawab.